Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian pasolatan malam hari ini terlebih dahulu dengan bersama membaca doa syahadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kesempatan sholat maghrib berjamaah, nikmat tolabul ilmi, nikmat silaturahim, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak akan bisa kita hitung, kita catat satu persatu. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini pertemuan ke-273. Hari ini hari Selasa 14 Juli 2026. Tema yang akan kita bahas yakni keutamaan sholat di Masjid Haramain. Keutamaan sholat di Masjid Haramain. Mungkin ada pertanyaan, apa maksudnya Haramain, Masjid Haramain? Nah, nanti kita akan kupas sedikit ya. Ini untuk memotivasi kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk bisa setidaknya ada i'tikad baik, ada niat bisa sholat di Masjid Haramain. Haramain itu maksudnya ada dua masjid yang disucikan. Yaitu siapa? Yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Saya agak berani menceritakan ini karena sudah menyaksikan langsung. Dulu saya baru tahu sekedar atau sebatas hadis mendengar. Ternyata memang keutamanya luar biasa. Rasanya itu akan berbeda ketika sudah mengalami, bukan sekedar mendengar. Jadi mirip-mirip oleh-oleh supaya saya teringat kembali, mengingatkan saya khususnya bagi bapak-bapak yang pernah ke sana, misalnya Pak Badawi, Pak Dawam, Pak Haji siapa lagi yang sini? Pak Haryono dan semuanya yang sudah ya, ibu-ibu juga. Jadi ada tiga masjid kata Nabi yang sebaiknya seandainya diwajibkan berkunjung ya, dikunjungi atau diziarahi,
dianjurkan untuk bisa mendatangi ketiga masjid itu ada 3. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini yang terakhir itu kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di kalau sekarang Palestina, ya. Ada perebutan kekuasaan wilayah dengan Israel, ya. Nah, 3 masjid inilah yang dianjurkan oleh Rasul sekiranya kita itu ingin berkunjung ke masjid. Jadi bukan ke masjid yang ada di Solo, bukan ada yang masjid di Jawa Barat yang sebaiknya kita kunjungin. Kalau mau manut hadisnya Rasul, yang dikunjungi itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Weh, perlu ragat teh. Lah ya memang perlu ragat. Ke Solo juga perlu ragat, ya. Di Jawa Barat juga apa namanya? Masjid apa? Yang takbir apa namanya? Saya bukan yang Kubah Masnya, yang baru itu yang viral dengan Pak Gubernur mantan itu, ya. Yang ya lupa saya. Pernah juga ke sana, ya. Ya, boleh dikunjungi, memang boleh, ya. Jenengan mau ke Solo juga boleh. Tapi dulu pernah saya sampaikan, masjid yang jauh di Parani, tapi masjid sing cerah omah ratau di Parani. Ya masa ake masjid sing ning ngarep atau di sekitar rumah kita. Bela-belain mau ke masjid di luar kota, di luar daerah dengan urunan, bahkan nabung, bahkan ono sing ngutang nyilih se. Tetapi masjid yang jelas-jelas setiap 5 waktu terdengar azan itu jarang dikunjungin. Bahkan gumun, loh saiki ono asine toh, wah ratawan yang masjid. Misalnya, oh sekarang ada parkirnya nggak di situ toh, di gor, ketok ratawan yang masjid. Jadi memang bagus, ya, memang boleh berziarah. Tapi 3 masjid ini yang tadi saya sebutkan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa itu sebaiknya kita kunjungi. Tidak wajib, opsional, sunnah. Sekiranya cukup secara finansial, silahkan datang ke sana. Datang ke sana, kemudian kita menikmati ibadah di sana, terutama sholatnya. Nah, untuk malam hari ini lebih fokusnya ke 2 masjid yang pertama, yakni Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidin Nabawi, ya, masjidku. Ini saya merujuk kepada hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, dalam kitab Targhib wa Tarhib itu. Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salati fi ma siwahu minal masajid illal masjidal haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi bi mi'ati salatin. Kata Nabi, salat di masjidku, fi masjidi, yakni Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada salat di masjidku sebanyak mi'ati salatin, 1000 kali lipat. Ya, 100 kali lipat, ya, bimi'atin, ya. Kalau di Masjid Nabawi itu 1000, kalau di Masjidil Haram itu 100 kali lipatnya dari Masjid Nabawi. Kalau dihitung berarti 100.000 kali. Ini yang menyampaikan adalah Rasul, menunjukkan betapa mulianya, betapa istimewanya
Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad, kemudian Masjidil Haram. Untuk tempatnya Masjid Nabawi itu di Madinah, Masjidil Haram di Makkah. Yang disebutkan oleh Nabi yang pertama itu masjidku dulu. Maksudnya masjidi itu tempat sholatnya Nabi yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Dulu kalau pas bahas mengenai sholat Idul Fitri, sholat Id, itu kan Rasul sholat di musola. Di musola itu maksudnya tempat sholat selain sholat fardu. Mungkin Pak Dawam, Pak Haryono, Pak Badawi juga pernah ke sana. Bagaimana musolanya itu Masjid Nabi. Yang dimaksud dengan musola dalam hadis itu sebelah baratnya dari Masjid Nabawi. Jadi setelah dari Raudhah itu ke barat ya. Dekat dengan Masjid Ali, kemudian Masjid Gomamah ya. Sebutannya Masjid Gomamah itu, Masjid Awan. Oh ternyata disitulah sholatnya Nabi. Tapi sekarang masjidnya jelas berbeda, sangat jauh berbeda dengan masjid versi pada Rasul pada saat Rasul SAW masih hidup. Nih saya pertegas lagi ya. Kalau sholat seseorang di Masjid Nabawi dengan sholat seorang di masjid selain Masjid Nabawi atau selain Masjidil Haram, itu keutamaannya di Masjid Nabawi adalah 1000 kali lipat. Sedangkan kalau sholat seseorang di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Bayangkan itu satu kali, bagaimana kalau berkali-kali? Bersyukurlah menjadi orang-orang yang tinggal atau bisa sholat di sana di Masjid Nabawi maupun di Masjid Haram, Masjidil Haram. Kalau merujuk ke sejarahnya, memang itu awalnya kecil ya, Masjid Nabawi yang sekarang namanya Masjid Nabawi ya. Itu perluasan dari rumah Nabi yang di Madinah. Karena Rasul itu sallallahu alaihi wasallam itu lahir di mana? Di Mekah ya. Bekasnya tempat tinggal Rasul itu tidak dibangun apa-apa, tapi diberi keramik yang berbeda warna, berbeda desain dengan keramik sekitarnya. Itu tempat Rasul waktu kecil. Kan Rasul kemudian hijrah ke Madinah ya. Kemudian adapun sekitarnya, Abu Jahal yang sangat sering menghina Rasul itu tidak jauh dari tempat tinggal Rasul. Makanya wajar kalau misalnya Rasul lewat diludahin, dilempari kotoran unta dan lain-lain. Memang berjaraknya tidak jauh. Bedanya kalau yang tempatnya Abu Jahal sekarang itu dijadikan WC 9. Jadi di WC 9 itu adalah kawasan tempat tinggalnya Abu Jahal dulu. Secara simbolis itu bahwa menghinakan Abu Jahal dengan cara apa? Menjadi bekas tempat tinggalnya sebagai WC. Ya, itu di dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Ya, mirip-mirip ini seperti halnya ada salah satu tangga di tangga makam Imogiri, makam raja-raja. Ada tangga itu katanya itu ada kepala atau jenazah mayatnya pembangkang ya, pengkhianat. Nah, itu setiap orang yang melangkah ke sana kan menginjak. Sama saja itu dengan menghinakan orang itu. Jadi saking tidak baiknya jadi pengkhianat, diinjak-injak terus bagi orang yang naik tangga ke makam-makam Raja Imogiri. Ada yang sudah pernah tahu di mana batunya? Saya pernah ke sana dan ditunjukkan ini loh
tangganya yang di dalamnya itu ada si pengkhianat itu. Saya tidak menyebutkan namanya ya. Jadi di situ diinjak-injak. Kalau mau ke atas yang makam Raja Imogiri yang paling atas itu mesti akan menginjak itu. Di sampingnya ada kolam. Kanan kirinya kolam. Ya, sebelum gentong yang besar itu. Gentong ya, apa namanya? Gentong kan sama ya, tempayan. Gentong yang besar. Oke, itu kalau di Imogiri ya. Kalau kaitannya dengan tadi Abu Jahal itu di sekitarnya dekat dengan komplek tempat tinggalnya Nabi di Makkah. Kita kembali lagi ke Madinah. Di Madinah yang sekarang Masjid Nabawi, siapa orang yang sholat di sana maka 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain. Nah, kalau 1000 kali lipat misalnya ini ya, kalau 1 kali 1000. Kalau misalnya sholatnya 5 waktu, berarti 5 kali ya. Berarti berapa itu? 5.000. Itu baru sehari. Bagaimana kalau seminggu? Bagaimana kalau sebulan? Bagaimana kalau setahun? Nah, 1 kalinya sholat di sana, apakah itu 2 rakaat atau 4 rakaat, itu kan 1000 kali. Kalau begitu sama seperti 1000 kali di sini itu berapa hari? Butuh berapa hari? Ya, silahkan jenengan hitung. Saking utamanya keistimewaan dari Masjid Nabawi. Tetapi kita tidak orientasi sengaja ke sana itu untuk mendapatkan pahala itunya. Itu untuk urusan pahala biar Allah yang memberikan kepada kita karena niat kita sholat di sana. Ya sudah ada di sana itu ada askar ya namanya ya, yang menata merapikan jamaah-jamaah di Masjid Nabawi. Ini sambil cerita ya, yang sudah tahu pura-pura belum tahu aja ya. Ini biar memberi motivasi kepada jamaah lainnya. Ada tempat tinggal Nabi yakni dari Siti Aisyah. Siti Aisyah itu putri dari siapa? Abu Bakar. Abu Bakar punya anak namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kemudian dinikahi oleh Nabi. Nah, tinggalnya itu satu petak ibaratnya gampangannya ya. Nabi tinggal bersama Aisyah di situ. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat dulu ketika saya membahas mengenai wafatnya Rasul, bagaimana proses ketika Aisyah memangku Rasul kemudian meninggal, lalu timbul perdebatan kalau Nabi meninggal maka disitulah kuburannya. Kan langsung. Jadi tempat tinggalnya Siti Aisyah itu menjadi kuburannya Nabi. Setelah itu baru Abu Bakar, lalu Umar. Saya tidak bisa melihat langsung ke sana karena sudah ditembok, sudah ada ya kayak teralis emas dari emas gitu ya. Ada lubang begini, tapi tidak bisa melihat. Mau nongol sedikit aja jarak segini, askar sudah haji sudah diusir-usir. Jadi perjuangan memang ya, kita sampai sana aja sudah nggak kerasa meneteskan air mata. Allahumma sholli ala Muhammad, langsung kalau orang Sunda bilang curucut cai panon, nangis. Ya Allah, iki Nabi itu zaman biyen itu di sini. Endingnya akhir dari Rasul itu meninggalnya di sini. Saya dulu menceritakan wafatnya Rasul itu belum seheroik setelah saya ke sana. Jadi baru menjelaskan lewat referensi yang saya baca. 2 tahun kemarin kalau tidak salah ya wafatnya Rasul. 2 tahun yang lalu ya, Ramadan tahun lalu itu kan 2 tahun yang lalu saya bahas wafatnya Rasul. Itu saking cintanya saya kepada Rasul dan mengajak hadirin sekalian supaya meniru Rasul sampai endingnya tuh bagaimana. Bagaimana ketika perselisihan atau perbedaan pendapat ini mau dimakamkan di mana, siapa yang menggali, itu kan ada kitab secara khusus membahas mengenai itu. Dulu saya hanya sekedar baca lalu membayangkan, mengimajinasikan versi saya atau dari bacaan. Sekarang sudah agak semakin kebayang, oh di sini tuh tinggalnya di Masjid Nabawi sekarang.
Jadi di kubah hijau. Nah, di atas ada kubah, ada warnanya hijau, di bawahnya itu tempat tinggal Nabi dengan Siti Aisyah. Makanya kalau ada dalam belajar hadis, Rasul itu sebelum subuh suka tiduran sandaran, separuh ke masjid, separuh ke rumah. Ya memang wajar, berdekatan. Tempat tinggalnya Rasul itu dengan masjid. Nah, dari sekarang tempat tinggalnya atau makamnya Rasul dengan dua sahabatnya itu sudah dibenteng, diperketat ya, supaya apa? Menghindari dari berlebihan orang-orang ke sana memuja-muja, pokoknya yang menimbulkan kesyirikan. Bahkan konon katanya, saya tidak tahu ini benar atau salah, pada zaman kapan itu ada dua orang yang sengaja seorang seolah-olah miskin, tetapi dia dalam satu tempatnya itu dia menggali tanah itu terus tembus ke makamnya Nabi, mau diambil itu jenazah Nabi. Untungnya ada seorang pokoknya pemimpin pada waktu itu bermimpi ketemu Rasul, kemudian ketemu dua orang yang berambut pirang itu, dia mau mengambil jenazah Rasul. Kemudian singkat cerita, si orang ini karena seorang pemimpin mengumpulkan orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah dikasihkan ada 1000 makanan. Dikasihkan. Lalu tanya kepada pemimpin-pemimpin itu, apakah setiap orang rakyatmu itu sudah menerima semua? Sudah. Lalu ada yang nyeletuk, ada 2 orang yang belum dapatkan itu. Siapa itu? Itu orang miskin, rambutnya pirang. Makdek si pemimpin ini. Kemudian dia ke sana mengantarkan makanan. Di sana tujuannya memang bukan hanya mengantarkan makanan, tapi ingin tahu apa yang ia lakukan. Ternyata setelah diselidiki, di bawah di salah satu tempat tidurnya itu ada lubang dan itu tembus hampir mendekati makam Rasul. Lalu dari situlah kemudian dibuat sekitar Rasul itu digali, kemudian ada tembaga dan lain-lain supaya itu tidak bisa ditembus, tidak bisa digali gitu ya, untuk menjaga makamnya Rasul dan 2 sahabatnya. Nah, sekarang sudah tinggi ya, sekitar 5 meteran. Di makam sekarang makam itu dulu yang dari rumah kemudian di makam. Nah, di berikutnya itu ada ke sebelah baratnya itu ada mimbar. Mimbar kalau gampangnya gini lah, ini mimbar gitu ya. Itu di sana, ini mimbarnya. Kata Nabi, ma baina baiti wa baina mimbari rodatul jannah. Apa-apa yang di antara mimbarku, rumahku, nah maksudnya rumah Siti Aisyah tadi itu, dan mimbarku ini itu ada taman surga. Rodatul jannah. Ini saya juga dulu waktu pas menyampaikan materi ini belum seheroik setelah melihat ke sana langsung. Cuman bayangkan ini rumahnya Nabi, ini mimbar, tengah-tengahnya Raudhatul Jannah. Kalau Bapak Ibu masih ingat, mungkin ada rekamannya juga, Rafiqul A'la, tempat yang mulia. Nanti yang akan diangkat kelak pada hari kiamat menjadi bagian surga kelak di akhirat itu Raudhatul Jannah. Jadi taman surganya yang ada di dunia itu di situ. Bukan taman lalu banyak bunga, enggak. Tempat biasa ini ya. Untuk masuk ke sana ke Raudhah itu harus menggunakan aplikasi nusuk ya. Pak Harino tahun berapa? Sudah pakai tahun berapa itu? 2025 ya. Kalau Pak Tarom itu saya tanya belum pakai nusuk. Ya. Berarti mungkin 3 tahun apa tahun belakang kemarin ya baru menggunakan nusuk. Ini cerita sedikit. Saya juga menggunakan itu 1 kali. Yang pertama karena 1 kali dalam setahun. Sudah antri lama ya, sudah dengan pokoknya berjibaku dengan jamaah yang lain, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar, berhimpitan dan lain-lain. Mau masuk, ini misalnya ini raudhahnya ke sini,
baru aja mau ke sini sebentar, mau doa, orang lain kan pengen sholat, pengen doa khusyuk di sana. Saya mungkin 2 sampai 3 menit belum sudah diusir askar. Haji, suruh digeser, suruh pindah, suruh keluar gantian. Ya Allah, dalam debat itu, ya Allah, saya tuh belum ngapa-ngapain ini. Asal kok nggak tahu diri sih, nggak tahu, pelit amat gitu, sama gitu ya dalam bahasa kasarnya gitu ya. Ya Allah, saya udah bela-belain ke sini, saya nangis, saya itu pengen berdoa di sini, maksudnya di Raudah itu ya. Diusir Bu, nggak bisa. Akhirnya sudah saya jalan keluar ke pintu 3 itu dengan wajah yang gimana gitu ya, nunggu di sholat di situ, menyaksikan mau sholat maghrib itu. Ya Allah, itu orang-orang bisa sholat di sana, kan kehalang itu ya, ada hijabnya ya. Saya ke sana nggak bisa, ya Allah, saya tuh pengen beri kesempatan. Alhamdulillah besoknya itu ada istilah fast track. Jadi momen tertentu itu ada kesempatan. Kalau ada tandanya hijau, petir hijau, berarti itu fast track, diklik, dikonfirmasi, nanti bisa kesempatan. Alhamdulillah saya bisa. Jadi tercatat ada sertifikatnya, tanggal 2 bulan 7 saya bisa masuk ke Raudhah, berdoa. Intinya banyak mohon ampun, mendoakan jamaah warga Gelondong juga supaya bisa ke sini, supaya bisa melakukan ibadah di Masjid Nabawi ini. Nabawi ya, Masjid Nabawi. Di situ alhamdulillah agak lama Bu. Tapi saya nggak sempat sholat. Kenapa? Nggak bisa sholat Bu. Jaraknya sudah kayak mau orang sholat mayit. Gimana mau sholat, mau ruku, mau sujud, mau nempel ketat banget. Tapi saya doa terus. Kalau yang paling depan bisa sujud, lah yang di samping ini, yang belakang ini, gimana mau sujud? Askarnya aja sudah wanti-wanti ya. Alhamdulillah mungkin ada sekitar 5 menitan lebih itu saya bisa maksimal berdoa di sana. Nah, masjid di antara rumahnya Rasul yang sekarang jadi makomnya dan mimbar itu ada Raudhah. Itu adanya di Masjid Nabawi. Jenengan sholatnya di sana, meskipun itu kita Masjid Nabawi, saya diceritain di sana itu ada yang menyampaikan, meskipun ini Masjid Nabawi ada batasnya. Jadi kalau ada orang yang di luar kawasan Masjid Nabawi ikut berjamaah bareng dengan ini, maka dia tidak termasuk jamaah, tidak dapat pahala 1000 kali lipat karena di luar area. Batasnya pagar ya, yang ada yang dari, kalau saya kemarin 320 322 ya. Kalau yang utama itu kan 338 ya. Saya 320. Nah, kalau di luar itu bukan Masjid Nabawinya. Kalau yang di dalamnya pelataran yang pakai payung-payung itu termasuk Masjid Nabawi. Sholat di situ dengan yang di depan, yang di ruang pintu 3 atau pintu sampai pintu 7 ya, yang laki-laki ya sama. Cuman bedanya kan sop awal lebih utama dibandingkan untuk laki-laki ya. Sop pertama lebih utama dibandingkan sop yang belakangnya untuk laki-laki. Oke, alhamdulillah bisa di sana maksimal. Beda ternyata sholat di sana dengan di sini, rasanya itu beda. Ya pengennya itu meskipun di sini tetap nuansa di sana. Pengennya gitu, tapi ya ternyata saya setting supaya ke sana tetap nggak connect ya. Jadi tetap di sana tuh beda hawanya itu. Mau keluar aja, ojo mumpung ning kene, eman. Nahan pipis aja enggak, sudah nanti aja deh. Nek pipis tedak metu neng WC ke kamar toilet sana, kan mudun. Lama lagi. Mending tahan nggak apa-apa deh. Sampai waktu sholat, setelah sholat baru keluar. Saking pengennya memaksimalkan di sana. Ini keutamaannya, yang utama dari Masjid Nabawi itu bisa menikmati keindahan dari ukirannya, seninya, dan air zam-zam ya. Bisa minum air zam-zam puas-puasnya. Bahkan bawa bekal dari kamar ya. Jadi botol kosong diisi air zam-zam, setelah diminum puas-puasin di masjid, bawa ke kamar. Di kamar minumnya air zam-zam terus. Mumpung ada air zam-zam di sana kan gratis. Cuma bedanya ada yang not cold dengan yang tidak. Kalau not cold itu berarti tidak dingin, itu yang saya ambil. Kalau yang dingin kayaknya enak, tapi ternyata kata teman itu bisa tenggorokannya
kering ya. Jadi mending yang not cold, yang tidak dingin, yang biasa. Dan catatan, ternyata tidak semua yang tabung itu adalah air zam-zam. Pokoknya yang ada tulisannya ma'un zam-zam itu berarti air zam-zam. Kalau yang tidak ada tulisannya berarti itu bukan air zam-zam, air biasa. Cuman disediakan di pelataran masjid itu. Itu orang-orang Uzbekistan, orang India itu di sana. Mereka mungkin dengan cuaca panas seperti itu udah biasa. Lah saya ya Allah, ke wajah itu kayaknya obong ya. Tapi mereka biasa aja di pelataran itu, biasa aja, nggak pakai, maksudnya nggak berpayung, itu kuat. Itu di Masjid Nabawi ya. Nanti di sekitaran sana juga, bukan hanya di Masjid Nabawinya, sekitarannya itu bisa mengenal bagaimana tempat-tempatnya, tempat dakwahnya Rasul. Jadi tempat sidangnya lah, kalau sekarang kayak MPR atau DPR-nya lah, gedung parlemen itu ada. Di Masjid Ali ada Masjid Wamamah, terus ada museumnya. Yang saya sangat sayangkan itu tidak bisa masuk ke museum, tutup, katanya ada renovasi apa gitu. Ke Baki, pemakaman Baki itu pun belum bisa masuk, ada perbaikan. Jadi saya ingin memastikan itu ya. Kalau dulu kan pernah saya sampaikan juga, Rasul itu sebelum meninggal itu sempat sering ke pemakaman Baki, karena di sana para sahabat yang muhajirin wafat banyak dimakamkan di sana. Saya pengen langsung gitu loh, seperti apa makam Bakinya itu. Ternyata nggak bisa. Jadi makam Baki kemarin saya nggak bisa karena ditutupnya dalam ada sedang rekonstruksi ya. Kalau museum juga sama museumnya. Padahal saya tuh pengen tahu, karena di dalamnya itu ada seperti maketnya rumah tempat tinggalnya Nabi zaman dulu. Sempitnya bagaimana ya, sempit apa gitu, sempit apa sehingga menunjukkan kesederhanaan Rasul. Bahkan itu kan pemimpin dunia itu di Madinah, tapi tempat tinggalnya kecil. Sayangnya saya nggak bisa masuk ke sana. Itu yang disayangkan ketika di Madinahnya. Kalau yang sekitarannya misalnya pemakaman para syuhada itu ya, yang di perang Uhud dan lain-lain, itu alhamdulillah bisa terpenuhi. Bayangan saya bukit-bukit itu ya, ternyata sekarang sudah jadi hotel, sudah banyak hotel. Jadi bayangan saya mengenai Mekah Madinah itu gersang, itu yang nggak gersang-gersang amat sekarang, karena sudah banyak hotel. Tebing-tebing itu, jabal-jabalnya itu, bukit-bukit sudah dibuat hotel-hotel. Ya canggih memang ya sekarang zaman, tapi ada bekas-bekas yang memang tidak bisa diubah ya. Kemudian yang di Masjidil Haram, itu 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Siapa yang tidak tergiur seperti ini? Kalau yang tidak tahu ilmunya mungkin biasa-biasa aja, mungkin lebih banyak selfie ya, selfie. Saya maksimalkan. Pas hari pertama saya memang niat nggak mau bawa HP karena mesti godaannya banyak. Tetapi ternyata di sana banyak yang bawa HP dan foto-foto ya. Dimaksimalkan di sana. Lantainya di Masjidil Haram ini yang di tengahnya ada Ka'bah, lantainya itu meskipun panas, dari saya mau asar nih, asarnya jam 16:27, 25:27, setengah 5 baru asar. Dari jam 2 sudah ke sana. Bukan apa-apa, karena kalau mepet-mepet nggak kebagian, nggak bisa di pelatarannya di depan Ka'bah. Akhirnya ada atapnya malah. Silahkan Bapak Ibu bermimpi, beriktikad bisa sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sebisa mungkin ya. Memang masalah rezeki itu urusannya Allah. Iya, kalau kita niat ya alhamdulillah. Saya pun demikian, unpredictable ya, tidak diprediksi
bulan Mei ada kesempatan buat paspor di Mandala Krida. Udah kita bikin paspor dulu bun, rencananya tahun depan. Ternyata ngerempet nanggung ya, sisan daftar. Oke, akhirnya daftar, terus Juni akhir berangkat. Meskipun dalam benak saya, ya Allah bun, nanti itu kan Sonib, anak saya yang pertama itu kan memasuk aliyah pondok baru, itu lumayan. Ternyata alhamdulillah dicukupkan. Ya malah di sana itu berdoa supaya bisa ke sana lagi. Masalah duit mah mesti bisa dicari ya. Ya kan bisa dicari, maksudnya kita usahakan, kita ikhtiarkan. Siapa yang tidak mau pahala 100.000 kali lipat? Mesti mau kan? Maka niatkan, yang punya rezeki disisipkan. Kalau kemarin ada tukang bubur, ada yang tukang apa itu yang bisa haji, tukang sayur ya, bisa, berarti Bapak Ibu insya Allah juga bisa. Secara sengaja saya mendoakan di Masjidil Haram di depan Multajam itu supaya jamaah masjid Nurhuda 19 Londong diberi kesempatan Allah panggil ke sana untuk menunaikan ibadah umroh maupun ibadah haji, bisa maksimal ibadah ke sana. Saya bayangin jamaah yang malam ini ya, malam Rebo, malam Kemisan, bapak-bapak itu bisa ke sini ya. Nanti urusan kesininya bagaimana itu Allah yang ngatur, karena itu Allah yang panggil. Ada orang yang mampu tapi tidak mau, Allah tidak panggil. Ada orang yang dia mau, dia mampu tapi tidak Allah panggil. Tapi ada orang yang mau, tidak mampu tapi Allah panggil. Ya, dia pengen banget, tapi secara materi dia nggak bisa nih, tapi Allah panggil. Akhirnya ada aja yang tangan-tangan di luar min haisulayah tahsibnya itu bisa mencukupkan biaya untuk ke sana. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya bisa ke sana, yang sudah bisa mengulangi lagi dengan mengajak jamaah lainnya. Mudah-mudahan bisa semuanya ya, akan merasakan kenikmatan yang berbeda. Keistimewaan Masjidil Haram itu tanah haram, di hotel pun masih termasuk tanah haram, maka masih masuk 100.000 kali lipat. Saya pas pertama di sana itu subuh, karena belum sempat itu kan subuhnya di hotel. Ternyata langsung imam masjid adzan dari Masjidil Haram itu terdengar ke hotel. Loh, kenapa kok nggak ke sana? Disampaikan ini juga termasuk tanah haram. Artinya di sini pun sholatnya sama seperti di sana, 100 kali lipat, 100.000 kali lipat. Siapa yang nggak pengen ke sana ya? Berjamaah tanpa imam, bayangkan ya. Ya, imamnya maksudnya imamnya di sana dengan yang ada di Masjidil Haram. Ini ilustrasi ya, ini ilustrasi. Ini misalnya Masjidil Haram itu di sana misalnya di. Nah, kita tuh di sini di hotel itu mengikuti imam sana, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Hotel itu baris pertama itu nggak ada kayak gini, semuanya lurus, itu jamaah pertama ya. Jadi nggak ada imamnya. Dulu pernah saya sampaikan kan, istimewanya di Masjidil Haram itu imam bisa jadi di belakang makmum ya. Kalau ini Mekah kemarin saya juga pengen membuktikan itu ya. Alhamdulillah pas Syekh Dosari itu yang saya impikan itu ya, seperti apa orangnya ya. Ya Allah, saya senang banget lihatnya itu ya. Ya bersih, terus meskipun saya harus jinjit-jinjit dan ngilip-ngilip supaya bisa melihat langsung beliau, alhamdulillah bisa menyaksikan dan beliau ngimami. Askarnya luar biasa jadi lurus ini Ka'bah, ini misalkan di sini itu yang lurus dengan imam disterilkan, dibatasi, tidak ada jamaah di situ. Tapi samping kirinya mengitari Ka'bah itu ada jamaah. Ya alhamdulillah, bisa mendengarkan langsung, tapi tidak bisa melihat langsung. Maksudnya saya itu sholat itu di depannya imam, tapi di sampingnya. Ya Allah, ini suaranya terdengar jelas.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan dari Syekh Dosari itu yang terkenal surat Al-Mu'minun ya. Haihatu haihatu. Nah, itu loh yang termotivasi. Nip, kamu nanti hafal surat ini ya, pesan ayah ini. Kenapa ya? Nanti kamu tahu alasannya nanti. Haihatu haihatu. Nah, itu senang banget. Nanti kalau saya baca di sini tuh nanti dikiranya saya ada ujubnya ya, takutnya itu loh. Apa sih Pak Ud baca surat ayat apa itu? Padahal saya tuh suka kalau pas salat sunnah saya baca itu. Memang ayatnya memang menggugah ya. Al-Mu'minun ayat 37-an ke sana ya. 47 apa 37 ya? 37-an ya. Al-Mu'minun. Nah, kayak gitulah Bapak Ibu, ini sambil cerita ya. Bapak, kalau Bapak Ibu ngantuk wajar ya. Ini intonasi saya juga agak pelan ya. Karena tadi di apa namanya? Di Sulaiman agak suaranya keras ya. Ada dialog juga. Oke, saya kira itu masih ada 3 menit. Silahkan bertanya untuk materi yang akan datang atau yang nanti disampaikan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ibu-ibu, bapak-bapak dari Pak Badawi, Pak Jam hari, atau ada yang tanya? Silahkan. Kalau tidak ada kita cukup, biar saya bisa selonjoran dulu ya. Ada Bu? Mas Petor, Pak. Jadi pada saat di sana itu pada saat waktunya sholat Masjidil Haram ya, kan ada sebagian masjid yang lain selain Masjidil Haram. Iya. Apa yang termasuk saat punya? Tapi dia mendirikan sendiri sholatnya, bukan ikut makmum di Masjidil Haram. Kalau kemarin saya tidak mendapat itu ya. Di sana itu satu komando, satu imam di pinggir jalan itu sholat ikut imamnya Masjidil Haram. Di pinggir toko itu langsung tutup, maksudnya ditinggal. Nggak ada aktivitas. Di situ saya menyaksikan sendiri karena saya pernah terlambat. Saya pernah terlambat sholat apa itu? Asar ya. Asar di jalan sudah sholat. Akhirnya ya saya nggak di pinggir jalannya, saya di pelatarannya. Jadi ceritanya saya pernah pada saat itu di Masjid Kurma. Iya. Nah, saya oh iya. Di masjid gitu. Ini. Nah, saya udah mepet itu, ada orang mau masuk, penuh full, imam dulu, imam itu kalau kayak gitu, jadi dia imam gitu. Ya kalau masih di tanah haramnya, kalau pas tidak bisa mendengar dengan itu ya bisa silakan sholat, melakukan sholat. Karena di dekat Ummul Qura itu. Iya, di Ummul Qura itu malah saya sudeskan di situ ya. Itu masih masuknya masih tanah haram. Ya, mungkin dia nggak connect suaranya atau apanya dengan di sana ya, dengan Masjidil Haram. Tapi yang setahu saya yang kemarin itu sekitaran hotel itu connect dengan Masjidil Haram. Mungkin sudah disetting gitu ya. Karena tanah haram. Satu komando, satu imam. Ada yang dari utara, dari barat, keliling mengitari itu ya. Ini mungkin agak imajiner karena Bapak Ibu belum ke sana. Kalau sudah ke sana nanti setidaknya apa yang saya sampaikan itu akan ini. Mungkin lebih heroik, lebih takjub lagi ketika ke sana. Mudah-mudahan kita semua Allah beri kemudahan bisa beribadah di sana, bisa umroh, bisa haji dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kemudahan dan ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kajian persolatan malam hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.